Pada 28 Mei 2014, PKT mulai memfitnah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kasus Cho Yuan Iya, dan menangkap saudara-saudari. Banyak pemimpin gereja di daerah kami ditangkap dan beberapa saudara-saudari yang baru percaya hidup dalam ketakutan. Pada saat kritis inilah aku dipromosikan untuk memimpin banyak pekerjaan gereja. Dalam hatiku pikir, memimpin saat krisis adalah tanggung jawab besar. Aku tak boleh mengecewakan Tuhan. Jadi, aku kerahkan segenap upayaku menghadapi resiko ditangkap. Aku merasa Tuhan pasti berkenan atas tindakanku melindungi pekerjaan gereja, dan aku pasti layak diselamatkan Tuhan dan masuk ke kerajaannya. Kemudian secara tiba-tiba, aku mengalami sakit parah. Suatu malam, bulan Oktober 2014, aku tiba-tiba menjatuhkan mangkukku saat sedang makan. Kupikir itu hanya karena ceroboh, jadi aku memungutnya dan mencoba mengambil tisu untuk menyeka tangan. Saat aku menyadari tak bisa mengendalikan tanganku dan tak mampu mengambil tisu, lalu aku kehilangan semua rasa di tangan dan kakiku. Dan aku hanya duduk di kursi tidak bergerak. Keluargaku mengukur tekanan darahku. Ternyata di atas 200. Aku minum obat tetapi tidak mempan. Aku sangat bingung dan heran. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku tidak tahu apakah itu penyakit serius. Namun kemudian kupikir, aku telah mengerahkan banyak upaya dalam tugasku selama bertahun-tahun imanku. Aku yakin akan menerima kasih karunia-Nya. Dan penyakit itu tidak mungkin serius. Meskipun aku sakit, Tuhan pasti akan melindungi dan menyembuhkanku. Aku merasa jauh lebih tenang setelah terpikirkan hal itu. Ketika bangun keesokan harinya, aku mulai mencoba menggerakkan tangan dan kakiku dan mendapati semuanya terasa normal di bagian kanan tubuhku. Tetapi tangan dan kaki kiriku mati rasa, tak bisa merasakan apapun. Aku langsung merasa tegang. Mengapa aku tidak pulih? Apakah aku lumpuh sebagian? Jika demikian, aku tak akan bisa bertugas lagi. Apakah aku telah menjadi tidak berguna? Dan akankah aku diselamatkan? Namun kemudian kupikir, yang terjadi sangat parah. Bisa pulih sebagian dalam semalam pasti adalah berkat dari Tuhan. Jika Tuhan menyembuhkanku, pemulihanku seharusnya mudah, bukan? Aku merasakan perlindungan Tuhan. Aku tidak perlu khawatir. apakah kau pergi ke dokter? Pagi itu aku ke dokter. Setelah menjalani CT scan, dokter berkata dengan ekspresi serius, "Kau mengalami pendarahan otak di bagian kanan dengan darah 10 mm. Jika posisi pendarahannya sedikit lebih tinggi, kau akan kehilangan kemampuan bicaramu dan mungkin akan lumpuh total. Melihat ini terjadi tadi malam, kau beruntung bisa bertahan sejauh ini. Kau harus segera diobati." Dia berkata akan mulai dengan infus pengobatan konservatif. Jika gumpalan darah itu tak dapat dicairkan, mereka harus lakukan operasi otak. Pikiranku benar-benar kosong saat dia menyebutkan pendarahan otak. Aku tak pernah membayangkan bahwa itu bisa menjadi penyakit yang begitu serius. Usiaku bahkan belum 50 tahun. Jadi jika pengobatan tidak berhasil dan aku lumpuh sebagian atau lumpuh total, kehidupan mengerikan seperti apakah itu? Dan operasi otak sangat beresiko. Bahkan bisa merenggut nyawaku. Dapatkah aku diselamatkan dan masuk kerajaannya? Aku mengerahkan segenap upayaku dalam imanku selama ini. Jadi mengapa aku memiliki penyakit serius? Mengapa Tuhan tidak melindungiku? Makin kupikirkan, makin aku merasa sedih. Kira-kira di hari kelimaku di rumah sakit, seorang wanita tua di sebelahku, kondisinya memburuk dan harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Melihat keadaan ini membuatku kembali gelisah. Kami masuk pada hari yang sama, dan tadinya dia bisa berjalan, tapi sekarang mereka memindahkannya. Kau tak tahu apa seseorang akan bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Dan aku berpikir apakah kondisiku juga bisa memburuk.
Bahkan setelah hampir seminggu dirawat, kaki kiriku masih tidak merasakan apapun. Kupikir, mengapa Tuhan tak memperhatikanku? Aku tak dapat melakukan tugas pada saat kritis seperti itu. Apakah aku kehilangan kesempatan diselamatkan? Pemikiran ini menimbulkan rasa dingin di hatiku, dan aku mulai menangis. Aku bekerja keras selama 9 tahun imanku, tidak pernah membiarkan apapun menghalangiku. Aku tidak pernah ragu menghadapi kesulitan atau masalah yang muncul di gereja. Aku tidak mundur ketika menghadapi bahaya akan ditangkap. Aku terus lakukan tugasku. Selama menjadi pemimpin, aku lebih menderita dan lebih memikirkan tugas daripada saudara-saudari lainnya. Kupikir dengan memberi begitu banyak, Tuhan seharusnya memberkatiku. Bagaimana tiba-tiba aku bisa jatuh sakit? Apa Tuhan tak peduli lagi kepadaku? Jika aku tak membaik, tak mampu lakukan tugas, masihkah aku dapat diselamatkan? Jika tidak, apa itu berarti pengorbanan dan kerja kerasku selama ini sia-sia? Jika tahu begini, aku tak akan berusaha maksimal. Aku merasa makin sedih. Aku tidak mau lagi berdoa atau merenungkan firman Tuhan. Aku merasa sangat gelisah. Tanpa sadar, aku meletakkan tanganku yang diinfus di bawah kepalaku. Jarumnya bergeser sehingga tanganku bengkak. Melihat tanganku yang bengkak membuatku merasa sedih. Aku teringat saudara-saudari di luar sana memberitakan Injil dan melakukan tugas mereka. Sementara aku hanya terbaring di rumah sakit, tak mampu melakukan tugas. Bukankah aku tidak berguna? Dan karena sekarang waktunya mengabarkan Injil kerajaan, yang lain mampu melakukan tugas mereka dan berbuat baik, sementara aku mungkin telah disingkirkan. Aku merasa tak akan diselamatkan oleh Tuhan. Malam itu, aku gelisah dan sama sekali tidak bisa tidur. Tenggelam dalam penderitaanku. Aku datang ke hadapan Tuhan sambil menangis dan berdoa. Ya Tuhan, aku sangat menderita. Aku tahu Kau telah izinkan ini terjadi padaku, dan aku tak boleh salah paham. Kumohon bimbing aku untuk memahami kehendak-Mu, agar dapat tunduk pada penataan-Mu. Saat di rumah sakit, seorang saudari mengirimiku pemutar MP5. Dan ketika semua orang tidur, aku dengarkan firman Tuhan dengan pelantang telinga. Syukur kepada Tuhan. Salah satu bagian firman-Nya sangat membantuku. Aku akan membacakannya. Baik. Bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi selama pemurnianlah Tuhan menjadikan watak adilnya dapat dipahami manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka dan memberikan lebih banyak pencerahan, pemangkasan, dan penanganan yang nyata melalui pembandingan fakta dan kebenaran. Dia memberi manusia pemahaman yang lebih besar tentang dirinya dan kebenaran, dan tentang kehendak Tuhan, sehingga manusia dapat memiliki kasih akan Tuhan yang lebih benar dan murni. Itulah tujuan-tujuan Tuhan menjalankan pemurnian. Semua pekerjaan yang dilakukan Tuhan dalam diri manusia memiliki tujuan dan makna penting. Tuhan tak melakukan pekerjaan yang tak berarti atau tak bermanfaat bagi manusia. Pemurnian bukan berarti menyingkirkan manusia dari hadapan Tuhan, dan bukan berarti menghancurkan mereka di neraka. Sebaliknya itu berarti mengubah watak manusia selama pemurnian, mengubah niat-niatnya, pandangan-pandangan lamanya, mengubah kasihnya kepada Tuhan, dan mengubah seluruh hidupnya. Pemurnian merupakan ujian nyata manusia dan suatu bentuk pelatihan yang nyata. Dan hanya selama pemurnianlah kasih manusia dapat memenuhi fungsinya yang inheren. Amin. Amin. Saat merenungkan ini, aku menyadari
Ketika Tuhan memurnikan orang, itu bukan untuk menyingkirkan mereka, tetapi untuk menyucikan dan mengubahnya. Namun, aku tak mencari kehendak Tuhan atau berusaha memahami pekerjaannya. Sejak terkena stroke, aku selalu menyalahkan Tuhan. Aku sangat bodoh. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan. Aku mau taat, membaca firman Tuhan untuk mengenal diriku dan memetik pelajaran. Syukur kepada Tuhan. Begitu memahami kehendaknya, semuanya tidaklah sulit, ya. Bagian mana yang membantumu mengenal dirimu dengan lebih baik? Salah satu bagian yang berkesan berada di manusia hanya dapat diselamatkan di tengah pengelolaan Tuhan. Hal paling menyedihkan mengenai kepercayaan manusia kepada Tuhan adalah manusia melakukan pengelolaannya sendiri di tengah-tengah pekerjaan Tuhan dan tidak mengindahkan pengelolaan Tuhan. Kegagalan terbesar manusia terletak pada fakta sementara mereka berusaha tunduk kepada Tuhan dan menyembah Dia, manusia membangun tempat tujuannya sendiri dan merencanakan bagaimana menerima berkat terbesar dan tempat tujuan terbaik. Bahkan, jika orang memahami betapa malang, menjijikkan, dan menyedihkannya mereka, berapa banyakkah yang rela meninggalkan cita-cita dan harapan mereka? Siapakah yang dapat menghentikan langkah mereka sendiri dan tidak hanya memikirkan diri sendiri? Tuhan butuh orang-orang yang bekerja dekat dengannya untuk menyelesaikan pengelolaannya. Orang yang tunduk kepadanya, mengabdikan tubuh dan pikiran untuk pekerjaan pengelolaannya. Bukan orang yang mengulurkan tangan, memohon kepadanya setiap hari. Apalagi orang yang hanya memberi sedikit, kemudian menunggu untuk diberi upah. Tuhan membenci orang yang memberi sedikit, kemudian berpuas diri. Orang-orang berdarah dingin yang membenci pekerjaan pengelolaannya dan hanya ingin berbicara tentang pergi ke surga, tentang diberkati. Dia bahkan lebih membenci orang yang memanfaatkan kesempatan dari pekerjaan keselamatannya. Itu karena orang-orang ini tidak pernah peduli tentang apa yang Tuhan ingin capai dan dapatkan melalui pekerjaan pengelolaannya. Mereka hanya peduli dengan bagaimana menggunakan kesempatan dari pekerjaan Tuhan untuk mendapatkan berkat. Mereka tidak peduli dengan hati Tuhan, tetapi hanya memikirkan prospek dan nasib mereka. Orang-orang yang membenci pekerjaan pengelolaan Tuhan dan tidak memiliki minat pada bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia serta kehendaknya, hanya melakukan apa yang menyenangkan diri sendiri terlepas dari pekerjaan pengelolaan Tuhan. Perilaku mereka tidak diingat atau diperkenan Tuhan, apalagi dipandang baik oleh Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku dengan akurat. Ketika awal-awal menjadi orang percaya, aku melihat apa yang Tuhan janjikan dan kupikir asalkan bekerja keras dan berkorban bagi Tuhan, kita dapat diselamatkan dan masuk kerajaannya. Jadi aku kerahkan upayaku segenap hati ke dalam tugasku. Ketika jemaat gereja lain mengalami kesulitan, aku selalu membantu mereka. Aku bahkan lakukan tugasku ketika menghadapi bahaya penangkapan. Kupikir pengorbanan seperti ini akan membuatku layak menerima perlindungan dan berkat Tuhan. Dan pasti mendapat tempat di kerajaan surga. Ketika jatuh sakit dan menghadapi kemungkinan lumpuh sebagian, aku merasa Tuhan tidak melindungiku dan kehilangan kesempatan memperoleh masa depan yang baik. Aku penuh dengan keluhan, bahkan ingin bertransaksi, memperhitungkan semua perbuatanku. Aku bernalar dan berdebat dengan Tuhan, berusaha menggunakan pengorbananku untuk menguntungkanku. Aku dipenuhi kesalahpahaman dan sikap menentang Tuhan. Aku persis seperti yang Tuhan katakan. Orang yang hanya memberi sedikit kemudian menunggu untuk diberi upah. Dan orang yang memberi sedikit kemudian berpuas diri. Ya,
Menghadapi penyakit parah, motifku yang terselubung dan sudut pandang transaksional di balik pengorbanan dalam imanku muncul ke permukaan. Aku tak lakukan tugasku untuk mengejar kebenaran dan menyingkirkan kerusakan. Tetapi aku mau menukar tampilan luarku yang bekerja keras dengan anugerah dan berkat Tuhan, serta berkat kerajaan. Aku bertransaksi dengan Tuhan, memperalat dan menipu Dia. Bagaimana mungkin oportunis sepertiku layak atas kerajaan Tuhan? Jika saja bukan karena stroke itu, aku pasti telah tertipu oleh semua upaya lahiriahku dan tak akan mengenali motifku yang hina untuk mengejar berkat atau pemalsuan dalam imanku. Aku akan terus menentang Tuhan tanpa menyadari tindakanku. Setelah itu, aku terus merenungkan diriku. Dan alasanku berusaha bertransaksi dengan Tuhan dalam tugasku. Iya. Dalam pencarianku, aku membaca firman Tuhan ini. Semua manusia yang rusak hidup untuk diri mereka sendiri. Tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Inilah ringkasan dari natur manusia. Iman orang untuk melayani dirinya sendiri. Mereka berkorban, mengorbankan diri, dan mengabdi pada Tuhan, tetapi semua itu untuk dirinya sendiri. Semua itu untuk mendapatkan berkat-berkat itu sendiri. Di dunia, semuanya adalah untuk keuntungan pribadi. Beriman hanyalah untuk menuai berkat. Orang meninggalkan semuanya dan menanggung banyak penderitaan demi memperoleh berkat. Semua ini merupakan bukti empiris dari natur manusia yang rusak. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan sumber dari sikapku yang transaksional dalam imanku. Pepatah seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri adalah gagasan iblis yang telah mengakar di dalam hatiku dan menjadi hukum kelangsungan hidup bagiku. Keuntungan pribadiku adalah yang terutama. Aku mencari imbalan atas segalanya. Bahkan dalam pekerjaanku untuk Tuhan, aku berusaha bertransaksi dengannya. Dan aku berpikir mengejar berkat dalam imanku adalah hal wajar. Ketika terkena stroke setelah bekerja keras dan melakukan banyak pengorbanan, menyadari bisa mati kapan saja, aku kehilangan harapan untuk diselamatkan dan memiliki tempat tujuan yang baik. Jadi aku segera menentang Tuhan dan menyalahkan Dia. Aku perhitungkan semua yang telah kulakukan, berdebat dengan Tuhan. Aku menyadari telah hidup menurut racun iblis dan tidak hidup dengan keserupaan dengan manusia. Jika tidak bertobat, cepat atau lambat, aku akan disingkirkan dan dihukum. Benar. Kemudian, aku baca beberapa firman Tuhan lagi yang memberiku pemahaman tentang sudut pandang yang keliru tentang pengejaran dalam imanku. Mari kita saksikan bersama. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, ketika manusia mengukur sesama manusia, Ia melakukannya berdasarkan kontribusi mereka. Ketika Tuhan mengukur manusia, Dia melakukannya berdasarkan natur manusia. Di antara orang-orang yang mencari hidup, Paulus adalah orang yang tidak memahami esensinya sendiri. Ia sama sekali tidak rendah hati ataupun taat. Ia juga tidak memahami hakikatnya yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi, Paulus adalah seorang yang belum mengalami pengalaman terperinci dan seorang yang tidak menerapkan kebenaran. Petrus berbeda. Ia tahu ketidaksempurnaannya, kelemahannya, dan wataknya yang rusak sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan dengan demikian ia memiliki jalan penerapan untuk mengubah wataknya. Ia bukan salah seorang dari mereka yang hanya memiliki doktrin tetapi tidak memiliki kenyataan. Mereka yang berubah adalah orang-orang baru yang telah diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat dalam mengejar kebenaran. Mereka yang tidak berubah
termasuk orang-orang yang tentu saja sudah usang. Mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan, yakni orang-orang yang dibenci dan ditolak oleh Tuhan. Mereka tidak akan diingat oleh Tuhan sebesar apapun pekerjaan mereka. Pada saat engkau membandingkan hal ini dengan pengejaranmu sendiri, apakah engkau pada akhirnya adalah orang yang sejenis dengan Petrus ataukah dengan Paulus? Itu seharusnya sudah jelas. Jika hal yang kau cari adalah kebenaran, jika hal yang kau lakukan adalah kebenaran, dan jika hal yang kau capai adalah perubahan pada watakmu, maka jalan yang kau tapaki adalah jalan yang benar. Jika hal yang kau cari adalah berkat daging, dan hal yang kau lakukan adalah kebenaran yang berasal dari gagasanmu sendiri, dan jika tidak ada perubahan pada watakmu, dan engkau sama sekali tidak taat kepada Tuhan dalam rupa manusia, dan engkau masih hidup dalam ketidakjelasan, maka hal yang engkau cari itu pasti akan membawamu ke neraka, karena jalan yang kau tempuh adalah jalan kegagalan. Apakah engkau akan disempurnakan ataukah disingkirkan? Itu tergantung pada pengejaranmu sendiri, yang juga berarti bahwa keberhasilan dan kegagalan tergantung pada jalan yang manusia jalani. Amin. Ketika makin kurenungkan, itu benar-benar mencerahkan bagiku. Tuhan tak mengukur orang berdasarkan yang telah mereka berikan di luarnya, tetapi berdasarkan sikap dan cara pandang apa yang mereka ambil dalam menghadapi sesuatu, dan apakah mereka dapat menerapkan kebenaran. Kupikir asalkan orang berkorban dan bekerja keras, Tuhan akan memberkati mereka. Mereka akan memiliki tempat tujuan yang baik. Bukankah itu bertentangan dengan firman-Nya? Iya. Pada zaman kasih karunia, Paulus pergi ke daerah Eropa untuk memberitakan Injil Tuhan. Dia banyak menderita, menyelesaikan banyak pekerjaan, dan mendirikan banyak gereja. Namun semua yang dia lakukan bukan karena taat kepada Tuhan atau untuk melakukan tugas makhluk ciptaan. Itu agar dia diberkati dan diberi upah secara pribadi. Itulah sebabnya setelah banyak bepergian dan bekerja keras, dia berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai dari sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Paulus terang-terangan menuntut mahkota dari Tuhan. Pengorbanannya tidak tulus dan bukan berasal dari ketaatan kepada Tuhan. Pada akhirnya, dia tidak masuk ke dalam kerajaan dan dia juga dihukum. Aku tidak memandang segala sesuatu dari prinsip dalam firman Tuhan, tetapi aku mengukur pekerjaan Tuhan menurut logika iblis dan sikap transaksional. Aku sama sekali tidak masuk akal. Firman Tuhan berkata, "Jika hal yang kau cari dan kau lakukan adalah kebenaran, dan jika yang kau capai perubahan pada watakmu, maka jalan yang kau tapaki adalah jalan yang benar." Aku menyadari, aku harus mengejar kebenaran dan berfokus mengenal diriku selagi melakukan tugasku untuk menangani motifku yang salah dan watakku yang rusak. Mencapai ketaatan kepada Tuhan dan melakukan tugasku karena memikirkan kehendak Tuhan. Itulah satu-satunya cara untuk diselamatkan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah menyadari semua ini, aku berdoa. Apapun yang menimpa kesehatanku, aku siap untuk taat. Jika aku hidup dan keluar dari rumah sakit, aku akan lakukan tugasku untuk membalas kasih Tuhan seumur hidup. Syukur kepada Tuhan. Itu bagus. Hari ke-12 di rumah sakit, aku minta diperiksa apakah sudah boleh pulang. Setelah pemeriksaan, dokter berkata, pendarahannya telah berhenti, tetapi gumpalan darah belum sepenuhnya cair. Untuk hanya 12 hari pengobatan, ini terlihat bagus. Luar biasa. Mendengar hal ini, aku sangat senang. Aku bersyukur kepada Tuhan karena telah melindungiku. Syukur kepada Tuhan.
Dokter mengatakan, jika keluar dari rumah sakit, aku tidak boleh kelelahan untuk mencegah jatuh karena pembuluh darah otakku rapuh. Jika tidak, akibat dari stroke kedua akan sangat mengerikan. Saat aku pulang ke rumah, aku mendapat pesan bahwa saudari Chang, rekan kerjaku, pergi 4 hari yang lalu tetapi masih belum pulang. Kemungkinan besar dia ditangkap. Mendengar ini sungguh mencemaskan. Tempat pertemuan yang pernah dia datangi dan rumah di mana persembahan gereja disimpan dalam bahaya. Mereka harus diberitahu untuk ambil tindakan pencegahan. Iya. Namun, banyak tempat yang harus didatangi. Karena baru keluar dari rumah sakit, aku tidak mampu menangani semua itu. Mengapa peristiwa ini terjadi sekarang? Mengapa ini harus terjadi pada saat kritis? Jika aku terkena stroke lagi, itu akan membuatku tidak mampu berdiri. Dan pergi memberitahu semua orang itu sangat berbahaya. Jika aku ditangkap, mampukah aku menahan siksaan kejam polisi? Ini mungkin bisa membuatku mati. Namun, hanya saudari Chang dan aku yang tahu di mana mereka tinggal. Jadi jika aku tak memberitahu dan akhirnya mereka ditangkap dan persembahan diambil polisi, itu akan menjadi kerugian besar. Iya. Bimbang, aku teringat doaku sebelum keluar dari rumah sakit. Jika aku selamat dari rumah sakit, aku akan setia pada tugasku dan membalas kasih Tuhan seumur hidupku. Kini sesuatu terjadi. Bagaimana aku bisa lupakan janjiku begitu saja? Aku bersujud di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau sedang mengamatiku, melihat sikap apa yang kumiliki. Aku bersedia menjunjung tinggi pekerjaan rumah Tuhan dan melakukan tugasku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku juga teringat apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib, yang sangat mengharukan bagiku. Tuhan Yesus pergi ke tempat penyalibannya tanpa pernah melihat ke belakang, semua untuk menebus manusia dan mengalami penderitaan dan penghinaan. Kasih Tuhan kepada manusia begitu besar. Dia serahkan nyawanya untuk kita. Mengapa aku tak bisa lepaskan kepentingan pribadiku dan melindungi pekerjaan gereja untuk membalas kasih Tuhan? Sebagai makhluk ciptaan, aku tidak boleh hanya menikmati kasih karunia Tuhan. Jika aku tidak melakukan tugasku, aku bahkan tidak layak disebut manusia. Didorong firman Tuhan, aku mulai buat rencana untuk mengurus berbagai hal. Saat aku sedang dalam perjalanan ke rumah tuan rumah kedua, aku mendapati saudari Chang tidak ditangkap. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku juga merasa lebih damai karena bisa memperbaiki motif dan sudut pandangku dan menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Waktu berlalu dengan cepat. Aku belum pulih sepenuhnya. Tangan dan kaki kiriku masih agak mati rasa. Tetapi aku tahu kesehatanku berada di tangan Tuhan. Tidak pulih sepenuhnya berfungsi sebagai perlindungan bagiku. Pengingat agar tidak mengerahkan upayaku untuk mendapatkan berkat, agar tidak seperti Paulus. Aku sudah menderita melewati semua ini. Tetapi itu membantuku lebih memahami kerusakan dan pemalsuanku dan memperbaiki perspektifku yang keliru tentang diberkati. Aku harus mengejar kebenaran, taat kepada Tuhan, dan melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan. Iya. Kini aku memiliki tujuan yang benar. Penyakit ini menjadi berkat terselubung. Iya, syukur kepada Tuhan. Aku tak akan bisa mendapatkan semua ini dalam keadaan yang nyaman. Syukur kepada Tuhan untuk penyelamatannya.